Selamat siang Jadi, Bu. Pak Yono, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang, Bu Ria. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Ya, agak sedikit sibuk saja sih, Bu. Mempersiapkan materi untuk ujian tengah semester. Ya katanya ada yang perlu dibahas ya sama saya. Iya nih, Bu. Eh, ada sedikit kebingungan mengenai soal PTS nanti, Bu. Oke, baiklah kita mulai diskusinya ya Pak. Kita waktunya pendek nih ya, sekitar 15 menit saja. Jadi apa nih Pak yang mau Pak Jono diskusikan hari ini sama saya? Begini, Bu Ria. Saya hampir selesai dengan perencanaan materi dan soal ujian. Tapi saya agak bingung tentang bagaimana menilai aspek pemahaman konsep yang lebih dalam pada beberapa siswa. Beberapa dari mereka tampaknya memahami dasar-dasarnya, tapi saya ingin mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis, dan ini menurut kesepakatan rapat dinas kemarin juga harus diujikan dalam soal PTS nanti. Katanya beberapa soal ada yang hot, Bu Ria. Oke, jadi Bapak sedikit bingung ya terkait bagaimana menilai aspek pengetahuan konsep yang lebih dalam, gitu ya Pak? Iya, Bu Ria. Saya berharap sesi ini bisa memberikan pencerahan terkait aspek pemahaman konsep yang lebih dalam serta peningkatan berpikir kritis siswa kita, Bu Ria. Oke, menurut Pak Jono, penyebab kebingungan itu berasal dari mana sih? Pertama, saya memang masih belum cukup memahami bagaimana cara melakukan PBM yang dapat membuat siswa berpikir kritis, Bu Ria. Selama ini saya cenderung mengajar satu arah dengan model ceramah, meskipun ada media presentasi yang saya tampilkan di kelas. Tapi menurut saya itu oke-oke saja, Bu. Sejauh ini nilai siswa cukup bagus menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jika soalnya hot, saya rasa siswa saya belum mampu menjawab soal itu, Bu. Dari hasil observasi saya, untuk level C2, mereka rata-rata sudah bisa. Tapi kalau untuk levelnya dinaikkan, takutnya mereka tidak bisa menjawab. Itu yang kedua. Ketiga, saya terus terang nih, Bu. Saya belum memiliki pengalaman membuat soal hot itu, Bu. Oh, begitu masalahnya. Saya paham kebingungan Bapak. Nah, menurut Bapak nih ya, jika ada skala 1 hingga 10, dan 10 itu kita anggap siswa mampu berpikir kritis gitu ya. Nah, siswa Pak Jono yang sudah terlihat keterampilan berpikir kritisnya itu ada di angka berapa ya? Sebenarnya sulit juga menggambarkannya sih, Bu. Karena umumnya mereka tuh masih di lot. Dan hanya beberapa yang bisa sedikit berpikir kritis saat belajar. Ya, kira-kira di angka 5 lah, Bu. Menurut saya standarnya tentu tetap mengacu pada KKM 80-an kan, Bu? Ya. Banyak challenge juga ya, Pak. Nah, kira-kira jika Bapak dapat melakukan perubahan ke depan, Bapak inginnya kemampuan berpikir kritis siswa itu naik ke angka berapa? Saya sih maunya mereka lulus KKM semua, Bu. Ya, kira-kira angka 8 lah ya, Bu. Meskipun soalnya ada yang hot juga, kan itu yang dikatakan berhasil. Kan begitu, Bu? Ya. Nah, menurut pengamatan Bapak, siswa-siswa ini bagaimana profil dan minat belajarnya? Kalau hasil pengamatan saya beragam sih, Bu. Ada yang visual, ya kan? Ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik. Minatnya beragam. Oke, jadi Bapak melihat keberagaman karakteristik ya pada siswa Bapak. Nah, terkait ini dan untuk mewujudkan keterampilan berpikir kritisnya, apa nih rencana ke depan Bapak dalam waktu dekat ini? Saya sebenarnya sudah berpikir lama juga sih, Bu. Saya berpikir apakah selama ini metode yang saya gunakan cukup mengakomodir kebutuhan siswa saya ya. Rasanya apa yang saya lakukan selama ini hanya sebatas membuat siswa paham, namun belum mampu membangun kemampuan berpikir kritis mereka. Apa metodenya saya rubah saja ya, Bu ya? Ide yang bagus itu, Pak. Sekarang apa rencana Bapak untuk mendorong pemikiran kritis siswa dalam belajar?
Saya berpikir dalam 3 kali pertemuan ke depan untuk menggunakan model PBL, Bu. Dari kegiatan seminar kemarin, model ini sepertinya efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa agar kritis. Nah, untuk melakukan rencana ini, apa yang Bapak perlukan? Saya sepertinya butuh bantuan dari Bu Intan deh, Bu. Beliau saya lihat sangat menguasai penggunaan model itu. Saya coba belajar pada beliau bagaimana tahapannya, sekaligus minta diajarkan membuat instrumen soal hotnya sekalian, Bu. Ide yang bagus itu, Pak. Ada lagi? Untuk penyusunan soal hot, saya berpikir untuk menyisipkan beberapa pertanyaan yang mengharuskan siswa menerapkan konsep dalam situasi nyata. Saya ingin mereka tidak hanya mengingat fakta, tapi juga memahami bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut, Bu. Ya, itu adalah langkah yang baik sekali ya, Pak. Nah, menurut Bapak, pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis itu adalah pertanyaan yang bagaimana? Ya, menurut saya itu berupa pertanyaan-pertanyaan terbuka yang mengharuskan siswa menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi informasi. Juga pertanyaan yang memberikan ruang bagi siswa untuk berbicara atau menulis pendapat pribadi mereka tentang topik yang lebih mendalam. Oh, begitu. Ya. C4 ke atas ya? Iya, Bu. Oke. Ada hal lain lagi yang Bapak butuhkan dalam membantu Bapak mewujudkan rencana ini? Iya, ada, Bu. Saya mungkin perlu bertanya kepada Pak Dodi karena menurut saya beliau sering terlibat dalam penulisan soal AN, Bu. Saya pikir beliau bisa membantu saya memberikan penjelasan terkait pembuatan soal hot untuk PTS nanti, Bu. Ya. Itu ide bagus tuh, Pak. Nah, jangan ragu untuk berkolaborasi dengan rekan guru lainnya ya, Pak. Jika Bapak memerlukan bantuan lebih lanjut atau ingin berbicara lebih lanjut tentang ini, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih ya, Bu Iria ya. Saya menghargai dukungan dan panduan dari Ibu. Sama-sama Pak Jono, semoga persiapan ujiannya berjalan lancar ya, dan siswa mendapat manfaat maksimal dari pembelajaran ini. Amin. Sampai jumpa Bu Ria. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya sharing yang sangat luar biasa ini, Bu. Terima kasih kembali Pak. Sama-sama ya. Sampai jumpa Pak Jono. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika butuh sesuatu. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria.